Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tahun 2026 pemirsa. IHSG menutup akhir tahun lalu dengan gemilang, tetapi sayangnya rupiah tidak terlalu cemerlang. Rupiah melemah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap mata uang ASEAN lainnya. Kenapa bisa? Nah, kita bahas lebih dalam nasib rupiah di tahun 2026 dalam judul Jejak Langkah Rupiah di tahun 2026. Kita masuk ke slide pertama ya. Nilai tukar rupiah memang terpantau melemah sepanjang tahun ini terhadap sejumlah mata uang di kawasan ASEAN. Kinerja rupiah di sepanjang tahun 2025 dapat dikatakan memang tidak cukup impresif karena justru mengalami tekanan dari mata uang negara-negara tetangga kayak ringgit Malaysia, baht Thailand, dolar Singapura, kip Laos, riel Kamboja, kyat Myanmar, peso Filipina dan juga dong Vietnam. Nah, melansir dari data definitif sejak awal tahun hingga data terakhir menjelang penutupan 2025, tepatnya Selasa 30 Desember lalu, dari 8 mata uang ASEAN yang dibandingkan, rupiah terpantau melemah terhadap seluruhnya. Saya akan coba jabarkan satu-satu ya dari setiap mata uang. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi kita masuk ke rupiah versus ringgit Malaysia ya. Sejak awal dibukanya perdagangan valuta asing di awal tahun, kurs rupiah ini terhadap ringgit Malaysia masih berada di level Rp3.591 per Malaysia ringgit. Namun seiring berjalannya waktu, rupiah justru terus tertekan dari mata uang negeri jiran hingga data terakhir kurs rupiah berada di posisi Rp4.138 per Malaysia ringgit, atau secara kumulatif yang dilihat secara year to date ya, rupiah melemah 15,21%. Hal ini menjadikan ringgit sebagai mata uang yang mana rupiah kalah paling dalam di antara mata uang ASEAN lainnya. Lalu yang kedua ada baht Thailand. Selain melemah dari ringgit, rupiah Garuda juga harus terdepresiasi dari baht Thailand. Rupiah harus terkoreksi hingga 14,02% secara year to date dari mata uang negeri gajah putih tersebut. Pada awal tahun ini, kurs dibuka pada posisi Rp466,98 per Thailand baht hingga melemah menjadi Rp532,45 per Thailand baht di data terakhir pada Selasa kemarin. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tepatnya. Rupiah masih kehilangan 65 perak terhadap baht sejak awal tahun. Lalu ada lagi yang paling besar, dolar Singapura rupiah juga tercatat melemah terhadap dolar Singapura sepanjang 2025. Pada awal tahun, kurs rupiah terhadap dolar Singapura masih berada di level Rp11.780 per Singapura dolar. Kemudian melemah kini menjadi Rp13.046 per Singapura dolar. Secara kumulatif rupiah sudah melemah 10,74% terhadap dolar Singapura sepanjang tahun ini, atau setara dengan rupiah kehilangan Rp1.266 terhadap dolar Singapura sejak awal tahun. Dan hari ini data-datanya juga masih berkisar di angka-angka tersebut. Bisa dibandingkan ya, kenaikan yang dialami oleh mata uang asing terhadap rupiah dari 3 negara tersebut. Nah, sekarang saya punya data-data dari negara lain. Kita lihat dari kip Laos. Terhadap kip Laos nih, rupiah juga mencatat pelemahan, namun lebih terbatas dibandingkan dengan sejumlah mata uang ASEAN lainnya. Di awal tahun, kurs rupiah berada di kisaran Rp0,733 per kip Laos. Lalu melemah menjadi 0,772. Tetap melemah pada akhir tahun, dengan demikian akhirnya sudah tercatat melemah 5,25% secara year to date terhadap kip Laos. Lalu juga jangan lupa terhadap peso Filipina, rupiah juga masih mencatat pelemahan terhadap peso Filipina. Meski tekanannya tidak sedalam pelemahan terhadap sejumlah mata uang ASEAN lainnya. Nah, di awal tahun kurs rupiah juga berada di posisi Rp276,96 per PHP atau per peso Filipina, yang kemudian bergerak melemah di Rp285 per peso Filipina pada akhir tahun. Jadi secara kumulatif rupiah sudah melemah 2,96% terhadap peso Filipina. Lalu ada juga terhadap dong Vietnam. Nah, gak heran kan kenapa sekarang banyak banget nih yang pergi ke Vietnam ya. Karena pelemahan rupiah tercatat ini paling kecil sebenarnya dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Pada awal tahun kurs rupiah berada di kisaran 0,63 per dong Vietnam. Tapi melemah ke 0,638 per dong Vietnam. Jadi cuma 1 poin kecil aja. Jadi secara year to date rupiah sudah melemah 1,20% terhadap dong Vietnam, yang menjadikannya sebagai mata uang dengan pelemahan rupiah yang paling kecil di ASEAN. Tapi tetap terjadi pelemahan. Tapi pergerakannya gimana di tahun 2026? Kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada beberapa pendapat dari analis dan ekonom yang sudah saya rangkum. Ada beberapa yang memiliki data optimis, ada yang pesimis. Ekonom memperkirakan nih pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan sedikit fluktuatif di tahun ini dengan rentang Rp16.200 sampai dengan Rp17.200 per USD.
Meskipun ekonomi Indonesia berpeluang bertumbuh di atas 5%, tapi resiko ketidakpastian ekonomi global yang tinggi masih terus menghantui. Ekonom Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto misalkan, memberikan pandangan optimistis bagi nilai tukar rupiah yang akan menguat pada 2026. Mirdal memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di 5,21% dengan inflasi yang terkendali di rata-rata 2,8%. Untuk posisi akhir tahun 2,48%. Sementara suku bunga Bank Indonesia juga diperkirakan masih akan turun lagi sebesar 50 basis poin hingga ke 4,25% di tahun 2026. Lalu nada optimis juga datang dari senior analis di Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Sasmita, yang memperkirakan nilai tukar rupiah mampu menyentuh 16.200 per 1 USD dalam perkiraan optimisnya. Sementara dalam skenario terburuk dolar masih akan menyentuh di 16.800. Itu terburuk tapi ya. Nah, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih mampu menguat tapi terbatas. Ia mengatakan bahwa penguatan rupiah ditopang oleh peluang aliran modal masuk saat kondisi suku bunga global lebih mendukung. Tapi memang ruang apresiasinya tidak akan besar karena beberapa penahan. Di sisi lain, ada nada pesimis maksud saya yang datang dari ekonom UOB, Kai Hian Surya, yang melihat lebih pesimis terkait mata uang Garuba. Dia mengatakan bahwa rupiah end of year 17.234 katanya terhadap CNBC Indonesia. Ia juga turut memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2026 hanya berada di 5,3%. Namun masih ada awan gelap yang mengiringi laju pertumbuhan ekonomi yang juga akan menjadi beban bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi kalau kita mau optimis berada di kisaran 16.200 rupiah per USD sampai dengan 17.200 rupiah per USD itu udah paling kecil. Tetapi kalau misalkan kita mau pesimis mungkin bisa di atas 17.200. Maka dari itu pemirsa, banyak sekali yang menyatakan pentingnya untuk memperkuat fundamental ekonomi agar tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Belanja pemerintah harus berperan lebih efektif dalam menghasilkan dampak berganda terhadap perekonomian rakyat. Jadi kalau ada huru hara di luar Indonesia, kita nggak akan terlalu berpengaruh. Ya, semoga saja performa rupiah 2026 bisa lebih ciamik ya, biar kita makin sering jalan-jalan tanpa khawatir currency gap yang terlalu jauh.